Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita dan Dia selalu pelihara dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami ada kesempatan lagi untuk menerima dan mendengar sebahagian firman Tuhan, biarlah firman ini mengedukasi kami sehingga kami makin bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan dan layakkan kami supaya kami boleh dapat menerima kebenaran firman itu dan kami boleh terapkan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Di sana dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Tema kita atau renungan kita, judul renungan kita pada kesempatan ini adalah bersiap untuk pesta. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam terjemahan bebas ayat di atas, itu berbunyi demikian. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah mempersiapkan diri. Menyadari betapa rapuh dan tuahnya bumi ini, saudara, sudah seharusnya kita memahami secara dalam bahwa suatu kali nanti bumi tempat kita hidup ini pasti akan usur dan mencapai akhir usianya. Nah, saudara-saudara, kita tahu sendiri banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Banjir, gempa, angin puting beliung, hanya sebagian dari tanda-tandanya yang sinkron dengan nubuatan Yesus tentang hari-hari terakhir. Nah, saudara-saudara, nubuatan kuno tentang kedatangan Mesias tahap pertama sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Kalau itu digenapi, maka kita pun percaya bahwa kedatangannya kembali untuk kedua kalinya juga akan pasti digenapi. Dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Dan saya ke pesta perkawinannya. Perkawinan sang anak domba, yaitu Yesus dengan gerejanya, yaitu kita orang-orang percaya. Oh, betapa bahagianya hari itu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Nats hari ini mengingatkan kita para calon mempelainya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menyambut pesta tersebut. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 8, menyatakan ada dress code yang wajib kita kenakan di sana. Kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Suka atau tidak, ini adalah firman. Dan undangan ini bersifat eksklusif. Tidak hanya untuk para tebusannya,
tapi juga eksklusif untuk mereka yang berpakaian pesta. Sesuai dress code-nya, jubah lenan halus terbuat dari perbuatan-perbuatan kita yang benar. Jadi untuk kita masuk dalam sebuah perkawinan Kristus anak domba Allah, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan ini adalah cara kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, harus mempersiapkan diri. Sebagaimana kalau kita diundang dalam sebuah pesta perkawinan, kita harus berbeda, harus mempersiapkan diri yang benar. Begitu juga di dalam pesta anak domba Allah. Salah satu keharusan yang kita pergunakan di sana adalah pakaian yang namanya lenan, ya, kain lenan. Dress code yang wajib kita kenakan di sana, kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan ini adalah gambaran tentang jubah lenan harus terbuat dari perbuatan-perbuatan kita yang benar. Ini yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Ya. Maksudkan sebagai mengerjakan keselamatanmu. Yesus menegaskan bahwa mereka yang datang tanpa pakaian pesta akan dibuang. Dalam Matius pasal 22 ayat 11 sampai 14. Jadi jangan puas sekedar menjadi Kristen. Jangan puas hanya sebagai orang yang sudah datang di gereja. Tetapi kita harus periksa diri kita. Apakah kita mempunyai pakaian lenan yang halus sesuai dengan petunjuk firman Allah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi jangan kita puas sekedar menjadi Kristen. Oh, saya sudah menjadi Kristen dari awal. Mari saudara-saudara terus kejar kekudusan, ya, dan keintiman dengan Tuhan. Hanya orang yang bersih tangan dan hatinya, kata firman Allah, yang boleh naik ke gunung Tuhan dan akan menerima berkat Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai 7. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hari-hari ini pergunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk menghiasi dirimu di hadapan Allah. Khususnya menggunakan pakaian lenan yang halus. Bicara tentang kebenaran, bicara tentang apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sehingga kita layak masuk di dalam persiapan, layak masuk di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Karena kita tahu dunia ini makin hari makin sulit. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Tetapi ketika kita sudah siap, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus sebagai pengantin laki-laki itu. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.